Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2B, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini kita belajar secara daring di rumah. Tetap semangat ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar apa itu teks prosedur? Teks prosedur bisa kalian baca di layar ya, merupakan teks atau bacaan yang berisi tentang langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Secara sederhananya, teks prosedur itu merupakan bacaan sebagai pedoman kita untuk melakukan sesuatu. Biasanya teks prosedur selalu ada pada kemasan barang yang baru kita beli ya. Nah, dari kemasan tersebut kita jadi tahu bagaimana cara menggunakan barang tersebut atau memanfaatkan barang tersebut dengan baik. Teks prosedur juga selain untuk menggunakan barang, bisa juga berbentuk langkah-langkah atau panduan melakukan sesuatu, misalnya untuk memasak atau memakai barang tertentu. Lalu apa ya bedanya teks prosedur dengan teks atau bacaan yang lain? Untuk membedakan antara teks prosedur dengan teks yang lain, kita perlu melihat ciri-cirinya ya. Yang pertama, ciri-ciri teks prosedur itu selalu menggunakan kalimat perintah. Masih ingat kan kalimat perintah? Contohnya, ayo, gunakan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, terdapat panduan atau langkah-langkah. Jadi ada langkah-langkah untuk melakukan sesuatunya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Itu sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata penghubung. Nah, itu yang baru kita pelajari. Contohnya kata penghubung itu dan, kemudian, dan lain sebagainya ya. Kemudian dari teks prosedur itu selalu menuliskan alat dan bahannya untuk langkah-langkah yang akan kita lakukan. Kemudian yang keenam, teks prosedur juga selalu ada keterangan waktunya atau tempat atau cara dari penggunaan barang tersebut. Misalnya kalau waktu, tunggu selama 5 menit, tunggu selama 15 menit, atau mungkin tempat, misalnya simpan ke dalam freezer, dan misalnya simpan di wadah tertutup. Kemudian caranya misalnya potong, diiris, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketujuh, isi teks prosedur itu selalu berurutan dari langkah yang paling awal hingga langkah yang paling akhir. Tidak boleh teks prosedur itu langkah-langkahnya acak-acakan atau dalam artian tidak berurutan ya. Oke, biar lebih jelasnya nanti kita lihat contoh teks prosedur. Oke, kali ini Ibu akan memberikan contoh teks prosedur langkah-langkah mendidihkan air. Tadi kan cirinya harus menuliskan alat dan bahan ya. Jadi kita tulis alat dan bahannya. Yang pertama teko air, kedua kompor, ketiga wadah air, kemudian yang keempat itu ada air bersih mentah. Baru setelah alat dan bahan, kita lanjut dengan cara penggunaannya. Dalam hal ini cara memasaknya ya. Yang pertama, masukkan air bersih mentah ke dalam teko. Nah, itu contoh kalimat perintah ya, berarti masukkan air bersih. Nah, kemudian yang kedua, nyalakan kompor, kemudian simpan teko di atas kompor. Nah, itu ada kalimat penghubung, yaitu kemudian. Di langkah yang ketiga, tunggu air hingga mendidih atau terlihat bergelembung kurang lebih sekitar 10 menit. Di kalimat yang ketiga itu ada selain kalimat perintah, ada juga kata penghubung dan juga keterangan waktu ya. Dan yang keempat, jika air sudah mendidih, tuangkan air ke dalam wadah air atau termos. Nah, di sana langkah pembuatan air agar mendidih itu dilakukan dari langkah yang 1 sampai ke nomor 4 ya. Nah, itu berurutan dari air mentah, terus kompornya dinyalakan, kemudian menunggu airnya matang bergelembung, baru disimpan ke dalam termos.
Tidak boleh ya langkah-langkahnya nanti acak-acakan atau tidak berurutan. Jangan dari langkah keempat dulu air dimasukkan ke dalam termos baru dinyalakan api kompornya. Tidak boleh ya, harus dari langkah yang pertama hingga langkah yang terakhir. Itu yang dimaksud dengan berurutan. Untuk materi teks prosedur itu yang kita pelajari hari ini. Apakah kalian masih ada kendala atau masih bingung tentang materi teks prosedur? Jika ada, boleh nanti tanyakan di grup ya. Untuk sementara pembelajarannya telah selesai. Nah, Ibu memberikan tugas kepada kalian yang pertama untuk mencatat materi pembelajaran yang ada pada video ini. Kemudian buat teks prosedur tentang cara melipat pakaian. Silahkan kalian buat di buku catatan ya, ditulisnya. Untuk tugas yang kedua yaitu tugas praktik. Tugasnya yaitu buatlah video saat kalian mempraktikkan langkah-langkah melipat pakaian yang sesuai dengan teks yang telah kalian tulis ya. Jadi langkah-langkah yang tadi kalian tulis terus kalian videokan, dipraktikan. Nah, videonya nanti kalian upload pada status WhatsApp. Tunggu nanti sampai Ibu memberikan komentar ya, jangan dulu dihapus. Jangan lupa diuploadnya sebelum pukul 18 atau sebelum jam 6 sore. Siap? Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga video yang Ibu berikan bisa membuat kalian lebih paham tentang teks prosedur. Apabila ada tugas yang masih kurang mengerti, silahkan ditanyakan di grup ya. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.